Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini, malam ini kita bisa berkumpul semua. Sebelumnya maturun puri ini sudah diajak lagi dolan ke tempatnya Pak Kes dan teman-teman, ketemu lagi bapak-bapak peternak. Setelah sekian lama kita ngumpet di dalam rumah gitu ya. Beberapa orang harus rawat inap di rumah sakit, tapi alhamdulillah semua sudah sembuh. Mudah-mudahan ini betul-betul turun ini ya tren COVID-nya. Jadi matur nuwun sekali Burdangi. Kemudian juga malam ini istimewa karena terus terang pertama kalinya saya akan mencoba nyusun konsentrat bareng-bareng. Biasanya kan kalau penyuluhan itu diberitahu ini konsentrat bahannya ini harus ada ini, harus ada itu, bla 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 gitu kan. Setelah itu silahkan dibuat sendiri-sendiri. Nanti kemarin kan pesannya Bu Rini ke saya, Pak Novi tolong dibuatkan susunannya. Saya tidak mau. Saya nggak mau. Nanti kita buat bareng. Nah, di akhir nanti kita buat bareng, hitungannya saat ini juga, sore malam ini juga, insya Allah jadi. Terus nanti praktek berikutnya. Nah, barangnya nanti. Nah, saya butuh masukan dari bapak-bapak nanti bahan-bahan yang ada apa, harganya berapa. Maka saya nggak bisa buat sendiri. Ya kan, saya harus menyesuaikan apa yang ada. Tapi sebelum ke situ, tentu saja yang namanya membuat konsentrat itu ada beberapa persyaratan ya. Nanti kita lihat satu persatu. Oh ya, itu kalau yang bapak ibu yang belum besok saya siapa itu, dan nanti kalau yang penasaran pengen lihat beberapa, Pak Kes sudah berkunjung mari ya Pak Kes ya. Di YouTube saya di situ ada beberapa cara bikin konsentrat, ilmu sapi, pokoknya ilmu-ilmu tentang sapi, tentang makanan ternak. Itu insya Allah dari situ, mulai dari bahkan kalau mau kuliah S1, S2, S3 dari situ semua. Ya jangan lupa subscribe ya. Dan Bapak Ibu juga silakan kalau mau komunikasi lewat WhatsApp, itu nomor saya. Pak Ki sudah punya nomor saya. Jadi nanti memang saya mohon izin juga kalau Bapak Ibu komunikasi dengan saya, biasa nanti saya respon. Ya Pak Ki sudah beberapa kali. Tadi saya masukkan kayak daftar saya. Jadi setiap ada informasi workshop di peternakan lah, apalah itu biasa saya forwardkan ke teman-teman. Pak Ki sudah beberapa kali dapat gitu ya. Jadi mohon maaf Pak kalau itu dianggap jadi kayak nyampah gitu, tapi supaya teman-teman dapat informasi gitu. Tapi monggo diikuti apa tidak. Jadi harapan saya begitu. Sudah ada sekitar 50-an peternak itu yang sering saya informasikan begitu. Iya, kita lanjut dulu aja. Wah, fotonya bagus tenan nih. Masih muda. Tahun berapa ya? Masih muda. Ya enggak Bu, anak wis 3, wis kuliah siji. Anak saya kebetulan kuliah melanjutkan dan ngikuti bapaknya gitu, karepe dhewe gitu. Padahal udah saya suruh milih di fakultas lain, enggak mau, dia maunya yang kompeni ternak ya wis melu ayahe ya wis apa-apa lah. Ya jadi ini wajah saya kalau tanpa masker ya, dan rambutnya masih lebat. Kalau sekarang kenapa saya selalu pakai ini, karena rambut saya sekarang habis sih. Habis nih Bapak Ibu bisa lihat atasnya habis ini. Makanya kalau yang penasaran masa Pak Novi sekarang kemana-mana pakai belangkon, mereka pakai udeng gitu. Kenapa? Karena nutupi budak di atas sini sebenarnya. Itu kan lebat banget tuh. Makanya foto itu nggak saya ganti, ya sudahlah itulah. Sudah sampai mau profesor jadi malah. Amin, sampai pensiun pokoknya itulah yang tak pakai fotonya. Nah, saya ke bidang keahlian saya di nutrisi dan makanan ternak, teknologi pakan. Terus yang 2 itu baru itu keahlian yang saya dapatkan selama pandemi. Katanya kalau pandemi itu pilihannya WFH itu atau stay at home itu harus dapat keterampilan baru. Alhamdulillah saya punya dua keterampilan baru. Boyer itu artinya membuat busur. Saya insya Allah bisa membuat busur tradisional sekarang. Kemudian bullwhip maker itu saya bisa buat bullwhip. Bullwhip itu kalau di USA dan Australia, New Zealand itu ada olahraga yang main-main pecut lah kalau tempat kita. Ya, itu saya mulai bikin seperti itu. Memang kurang gawean tenan itu dosen ya. Kurang gawean tenan, tapi ya bener rasa stres Pak. Apa ini lho contohnya. Nah, contohnya seperti ini. Ini yang kecil ya buatan saya. Iseng-iseng aja. Ya kalau di teman pernah beli yang di Australia yang panjang katanya 1,5 juta gitu. Saya buat enggak sampai segitu. Nah, oke kita mulai dulu teori dulu ya. Sedikit Pak teori, enggak usah lama-lama. Cuma berapa halaman aja. Jadi kalau mau buat pakan konsentrat maupun pakan apapun, yang pertama kita harus tahu dulu pakan itu apa. Kita sepakati dulu bahannya itu apa. Jadi kalau kita di universitas, definisi bahan pakan itu semua yang bisa dimakan, bisa dicerna, bisa diserap, tidak ganggu kesehatan dan manfaatnya. Kalau salah satu dari unsur itu tidak masuk, berarti bukan bahan pakan.
Telo bisa dimakan, bisa dicerna gitu. Diserap sama tubuh ternak atau hewan atau manusia yang memakannya, tidak mengganggu kesehatan juga dan bermanfaat gitu. Telo. Kalau misalnya apa? Kayu. Kayu bisa dimakan mboten? Bisa, dihaluske. Yo digiling, digepuk, dihaluske, dimakan saged, dicerna saged mboten? Mungkin bisa dicerna sebagian. Bisa diserap sedikit sekali. Ganggu kesehatan? Nah, mungkin ganggu kesehatan. Anten manfaatnya mboten kalau sapi dikei kayu. Mboten anten manfaatnya. Berarti itu bukan bahan pakan. Tongkol jagung. Nah, yang sangat aneh-aneh, tongkol jagung masuk bahan pakan mboten? Bisa dimakan? Bisa. Dicerna? Saged. Diserap? Diserap di dalam saged. Kemudian ganggu kesehatan mboten? Mboten karena itu sumber serat. Anten manfaatnya mboten? Ada karena dia jadi sumber serat walaupun memang nutrisinya rendah ya, jadi itu bahan pakan. Itu dulu kita sepakati supaya nanti jangan di belakang nanti ada yang tanya yang karena beberapa bahan pakan yang istimewa yang unik-unik itu mulai muncul, kulit kacang, tongkol jagung, kemudian apalagi ya kulit kerang itu juga ada yang pakai. Oke. Nah itu kalau bahan pakan. Setelah itu kita juga sepakati dulu istilah ransum. Ransum itu atau ration kalau bahasa Indonesia. Kalau kita nyebutnya kan pakan ya, tapi yang saya maksud ransum itu adalah pakan jadi yang sudah lengkap. Isinya sudah lengkap. Sudah lengkap itu apa? Kalau untuk sapi nanti harus ada sumber seratnya, suket, hijauan, ada sumber protein dan ada sumber karbohidrat atau energi. Tiga itu harus ada. Ya. Biasanya dia terdiri tidak dari satu macam. Jadi kalau sapi ini Bapak Ibu ini cuma dikasih rumput tok, secara definisi itu situ belum masuk ransum, itu pakan karena cuma satu. Begitu dikasih dua macam rumput sama dedak itu sudah masuk ransum, jadi minimal dua ya. Kemudian itu juga harusnya sesuai dengan yang dibutuhkan. Jadi sapi ini butuh suket ya dikai suket, sapi ini butuh gaplek ya dikai gaplek, sapi ini butuh dedak ya dikai dedak, kira-kira seperti itu. Saya Bapak Ibu saya bahasa campur-campur betul apa-apa ya seperti biasanya. Wah, Inggris little si I can ya. Little si I can, but no what lah ya. Oke. Nah, sekarang ada definisi lagi tambah lagi. Tadi ransum. Sekarang yang berkualitas. Ini yang akan kita coba buat. Buat ransum mudah, rumput atau dedak atau apa campur aja di pokoknya sapi tak kasih rusuket atau tak kasih damen, terus tak kasih polat, itu sudah ransum. Tapi itu berkualitas tidak. Berkualitas itu kan artinya kita buat sesuai yang dibutuhkan oleh ternaknya. Puterane Bapak Ibu SD lagi masa pertumbuhan, pokoknya benesok arep mangkat sekolah, saiki mboten nonton mangkat sekolah ya. Ya nek esuk lah arep sekolah online ngoten niku, meng dikasih nasi, dipiru uyah kayak wis kuwi tok. Niku kira-kira memenuhi kebutuhannya dia tidak? Tidak ya. Atau ya wis lah kayak kerupuk, sampai kerupuk, laung kerupuk le ngirit masa pandemi, sego karo kerupuk. Dipesake banget toh, itu juga tidak memenuhi. Itu berarti dia punya makanan sarapan tapi berkualitas mboten? Mboten. Apakah berkualitas itu harus berarti ada ayamnya, nek perlu ingkung ya toh? Ada sayurnya komplit, tambah susu apa harus berarti begitu? Tidak juga nggih. Tapi paling tidak di situ ada nasinya, sumber energinya dia, ada lauknya yang sumber protein. Protein itu kan tidak harus ayam, tidak harus daging, tapi bisa tahu tempe. Bisa juga protein yang dari apa? Ikan atau dari tumbuhan juga bisa. Ya dari tumbuhan misalnya ada kacang-kacangan, oseng-oseng kacang panjang, itu kan proteinnya tinggi juga. Jadi tidak harus sama dengan unsur ransum untuk sapi, tidak harus bahan pakan yang mahal-mahal yang kita pakai. Nah, cuma meraciknya itu kalau bapak itu, kalau ibu-ibu memasak di rumah kan yang penting rasa dulu kan. Nek rasanya nggak masuk nggak dimakan. Nah, kita juga nyusun ransum juga gitu. Pakai alat sebagus apapun kita bisa membuat ransum atau makanan dengan komposisi sebagus apapun. Nek sapinya nggak mau makan karena rasanya nggak keruan juga nggak akan bagus. Saya pernah mengalami gitu, menghitung dengan rumus-rumus gitu. Jadi pakannya saya hitung cukup proteinnya, tapi sapi nggak mau makan.
Kenapa? Karena itu ada bahan pakan yang dia nggak suka. Sapi kurus-kurus sampai bungkuk-bungkuk nih gue. Sapi nek pun bungkuk ngeten kan berarti wis parah toh. Ya akhirnya dari 24 sapi itu ada satu yang mati itu. Wah, saya gelo tenan itu. Saya ngalami sendiri, jadi tahu betul yang namanya pakan itu tidak hanya sekedar teori hitungannya benar, tapi juga sapi harus makan. Jadi intinya ransum yang berkualitas itu kebutuhan nutriennya harus pas kebutuhan. Nah, ini tadi sudah saya sebutkan. Kalau kita nyusun pakan untuk sapi harus ada sumber serat, sumber energi atau karbohidrat, dan sumber protein. Nah, sumber serat itu gampang lah, yang istilahnya serat itu nerangannya gampang. Itu rumput, sukut-sukutan, hijau-hijauan, damen, rambut, dan macam-macam ya. Rambut itu semua itu masuk ya, termasuk. Juga termasuk rendeng, titen, dan seterusnya. Kalau sumber karbohidrat atau sumber energi itu biasanya berupa biji-bijian ataupun umbi-umbian. Umbi-umbian, biji-bijian atau hasil sisanya. Jadi misalnya seperti gaplek, kemudian jagung kelarangan gitu sapi ya. Atau mungkin dedak, polar, itu semua sumber energi. Cirinya sumber energi biasa serat kasar rendah, kurang dari 18%, dan proteinnya PK itu protein kasar itu lebih kurang dari 20%. Nah, kalau sumber serat tadi seratnya itu lebih dari 18%. Nah, ini angka-angka yang di sini nih. Ini ya 18, kemudian ini hubungannya apa? Nanti kalau kita mencari di daftar-daftar tabel itu tahu. Nanti saya sampai situ pembedakannya. Kemudian protein. Nah, kalau sumber energi, sumber serat itu Bapak Ibu bisa cari, punya kebunnya, gitu. Sumber energi harganya murah. Bapak Ibu biasa pakai apa di sini? Polar. Dedak yang halus apa yang kasar? Sing kasar. Oke, sekasar. Berarti ya sing ngisor ya. Kasar itu berarti banyak sekamnya lumayan. Kemudian itu bisa. Kemudian kalau yang sumber protein, nah ini yang biasanya Bapak Ibu biasanya menghindari pakai karena harus beli. Dan harganya biasanya mahal. Bungkil-bungkilan biasa ini yang kita sering pakai untuk ternak. Ya, ada bungkil dele, bungkil kacang tanah, bungkil kopra. Jadi bahan-bahan yang diambil minyaknya jadi bungkil itu biasanya proteinnya tinggi. Ya. Tapi memang kalau Bapak Ibu ingin membuat konsentrat seperti yang disampaikan Bu Rini, ya harus ada sedikit upaya. Maka nanti kita coba hitung bareng. Sehingga nanti Bapak Ibu bisa bandingkan kira-kira hitungan yang Bapak Ibu buat murah mana dengan beli di pabrik. Ya, kalau pabrik kan ada biaya ngolahnya, biaya nyampurnya, biaya transportnya, jadi tambahannya itu kan masuk ke situ. Nah, pertanyaan pertama kalau kita menyusun ransum, berapa banyak sih sapi itu makan? Kalau kami di kampus hitungannya, kalau di lapangan itu ya 10% dari berat badan. Tapi ini teori, prakteknya Bapak Ibu sebenarnya simple di lapangan. Jadi setiap pagi itu saat Bapak Ibu ke kandang, makanan itu harus ada sisanya di tempat pakan. Sedikit walaupun itu tangkupan tangan. Siapa Bapak Ibu sini yang kalau tiap pagi kira-kira tempat pakannya resik? Kabeh ketok resik kabeh. Berarti niku sapine luwe. Nah, nek ngoten stop teng mriki, Bu. Kenapa? Percuma membuat ransum yang bagus kalau yang jumlahnya kurang. Bapak Ibu bisa buat untuk anaknya Ibu masak sing enak, ada lauknya mewah lah, pokoknya ada ayam, ada apa istilahnya. Meng dikai sak sendok. Anaknya nangis mboten? Nangis. Nek sapine ngel ya sapine nangis mboten? Lah nangis mbek-mbek kok panjenengan mlebu kandang sapi langsung ngadeg to. Isuk-isuk nggih to. Wani kula bedhekan begitu mlebu kandang sapine langsung ngadeg. Wong dhek iki protes, aku iki semalaman ngelih. Lah Bapak Ibu lah ya teng lapangan to ya sing tiap hari menghadapi sapi. Ngetes to nek sapi malam itu makan mboten ya? Nek awake turu angler saka isak tekan subuh ora setelah mangan. Nek sapi nek bengi mangan mboten? Kadang-kadang loh. Nah, kalau ada yang dimakan. Sapi niku jam 11 berdiri lagi dia makan. Jam 2 nanti dia berdiri lagi dia makan. Mau subuh dia berdiri lagi dia makan. Coba Bapak Ibu ada roda enggak di sini di kandang?
Nah, yang roda di kandang coba amati aja, jam-jam sekitar situ mesti berdiri dia. Nah, nek berdiri tempat makannya kosong ya turu meneh gitu. Wis kosong, begini adem jekut, ngisore tidak ada alasnya, langsung lantai apa? Nah, sesuke sapine glegek entok, glegek lumayan nek kembung, ora iso metu. Nah. Jadi saya biasane kalau ke Bapak Ibu peternak, mbok iya nek sore niku sakderengipun ditilar, sapine ditinggali pakan. Paling tidak suket ya saiket ngono, ndak boten sah boten sah dicacah. Nek untuk malam itu utuh mawon. Jadi supaya dia ada kegiatan untuk ngunyah. Ya. Ya memang selalu masalah Bapak Ibu adalah pakannya kurang. Aduh, nek pakan kurang itu mbok digawe sampai kaya ngopo wae tetep kurang. Ya, jadi tidak ada makanan yang pakan ternak yang bisa dibuat itu dia bagus banget sehingga cuma dikasih sedikit sapine lemu, mboten nonton. Tetap jumlah itu penting. Aku tengi sapi semonten niku ya. Coba bapak sing wetenge gede-gede niku. Lah niku. Lah ya jumlah penting to, Pak. Penting. Nek sak sendok ora wareg ya. Nggih. Yuk kita lanjut dulu. Jadi ini kira-kira di kampus seperti ini 10% teorinya, prakteknya pagi itu harus ada sisa walaupun dia gegem. Nah, kemudian berapa banyak gizi yang harus ada di dalam pakan itu sebenarnya sesuai dengan kondisi ternaknya. Pejantan, betina, bunting, betina laktasi, penggemukan, pedet itu beda-beda. Tetapi kalau saya sampaikan masing-masing berapa-berapa, paling apalagi kangelan. Gitu. Terus nanti kalau penggemukan mau naik berat-berat setengah kilo, 1 kilo, 1,5 itu beda-beda. Belum lagi jenis sapinya beda. Sapi putih sama sapi yang blasteran beda lagi. Niku masa ada mboten nonton siapa, kula ya mboten hafal kabeh. Tapi ada patokan kira-kira yang bisa kita pakai di lapangan. Teng kuning-kuning niku. Jadi kira-kira patokane antara 10 sampai 13% untuk proteinnya. Kemudian kalau energi ada dua macam. Ada dua macam, ada yang ngitung pakai ME, metabolisable energy, ada yang ngitung pakai TDN. Monggo, nanti menak yang mana? Kalau pakai ME antara 10 sampai 12, kalau pakai TDN 65 sampai 70. Yang paling bagus mana nih? Paling bagus saya ambil yang dhuwur. Yang dhuwur biasanya otomatis efeknya ke harga pakan akan lebih tinggi. Catatan penting dari saya Bapak Ibu. Angka 2 itu perkiraan baik energi maupun protein itu adalah untuk ransum. Bukan untuk konsentrat. Nah, ini yang saya ini belum pernah ada di YouTube, saya juga belum pernah ada. Nanti setelah ini ada ini, makanya tak rekam ini tak rekam ini. Besok betul yang YouTube. Nama kelompoknya keluar ini Pak nanti. Kan di depan tadi ada ya. Pokoknya ketuanya Pak Pakis lah. Oke. Ini yang saya maksud. Jadi kalau Bapak Ibu diberikan tadi depan proteinnya 10 sampai 13%. Oke lah, saya ambil yang paling bagus 13%. 13% itu diransum, bukan dikonsentrat. Yang sering terjadi kesalahan adalah beli konsentrat yang PK-nya 13%. Lebih murah toh? Misalnya, saya nggak boleh nyebut merek karena ini nanti masuk di YouTube ya. Misalnya ada yang dari Klaten itu kan ada yang 3, ada 18%, ada yang 15, ada yang 12 sampai 11 itu ya. 10, 11, 13, 15 sudah keluarin dia. Oh, karena dia nggak laku. Mahal. Nah, yang paling tinggi 13 ya Pak ya. Yang paling tinggi tadi berapa? 13. 13. Oke, 13. Oke, 13 kata Pak Novi butuhnya 13 proteinnya. Saya beli konsentrat 13. Contoh itu. Misal konsentratnya proteinnya 13%. Ya ini. Nih. Padahal kita kan ngasih dicampur dengan suket toh, rat konsentrat toh. Katakanlah bapak-bapak kan biasa kalau ngasih mesti banyak hijauannya, banyak suketnya daripada konsentrat toh. Paling sering peternak itu ngasih 8 bagian hijauan, 2 bagian konsentrat. Jadi 80 bagi 2 banding 20 lah. Gitu. Dengan asumsi rumput lapangan kolonjono, rumput raja itu sekitar 8% proteinnya. Kemudian konsentrat itu yang tadi kita beli 13%. Berarti ini harus dikalikan dulu, Pak. 80% yang diberikan dikalikan dengan kandungan protein di rumput. 20% diberikan dikalikan dengan kandungan protein di konsentrat. Dapatnya di hijauan itu cuma 6,4, di konsentrat itu 2,6. Kalau ini jumlah total di ransum itu cuma 9% proteinnya.
Padahal tadi Bapak Ibu mengira bahwa ini saya udah aman, udah beli konsentrat yang 13%. Kata Pak Novi kebutuhan PK 13%. 13% dalam ransum, bukan di konsentrat. Artinya apa? Kalau memang mau 13% di ransum, harus bikin konsentrat yang di atas itu. Otomatis harganya lebih mahal. Biasanya sekitar 18% harusnya konsentrat itu yang dijual. Kalau mau rumputnya banyak. Makin banyak rumputnya, makin sedikit konsentratnya, maka nilai nutrisi atau nilai gizi yang ada dalam konsentrat yang kita beli harus lebih tinggi. Ini juga nanti terkait juga dengan jumlah yang diberikan. Kadang kita udah beli, kata harus beli yang bagus, sudah saya beli yang 15%. Tapi kok logonya larang ya, wis tak separuh nih kok biasa nih. Jadi lebih sedikit jumlah ya sama aja, balik bohong lagi kan, jumlahnya nggak cukup. Ya. Jadi ini yang ini bagian ini yang banyak sekali di Bapak Ibu peternak itu yang salah memahami. Oke. Yang kita butuhkan apa kalau mau nyusun ransum? Nanti kita coba ya. Berat-berat ternak cuma untuk ngira-ngira tadi ransumnya pakannya berapa banyak. Kemudian mau diternakkan seperti apa ya? Ini kita lewatkan aja, kita anggaplah dia butuh PK 10 sampai 13%, kemudian energinya kalau pakai ME 10 sampai 12, kalau pakai TDN 65 sampai 70 atau 75. Kita harus tahu harga pakan, bahan pakan. Bapak Ibu pasti tahu di lapangan. Kemudian komposisi kimia tiap bahan pakan yang kita pakai dari mana? Bisa di-search di Google ya, di internet bisa dicari. Atau kalau mahasiswa itu biasa pakai buku ini. Nah, ini pun juga ini ada di sini daftar-daftar bahan pakan dengan kandungannya masing-masing. Ini karangannya Pak Ahyar tadi ya. Ini yang biasa dipakai mahasiswa. Ini di toko buku ada yang jual. Tidak mahal kok, saya beli ini berapa nih? Cuma berapa 50-an ribu kalau nggak salah. Lebih murah nih kalau saya beli online soalnya. Oke. Nah, nyusun ransum gimana? Nomor 1 yang Bapak Ibu sering lakukan, coba-coba. Jajal gawe, kasihkan sapi nih. Ora tambah nemu. Gawe nih, ulangi lagi. Tapi untuk lihat efeknya butuh beberapa bulan. Gitu. Kadang-kadang kita udah rugi jadinya. Kemudian ada yang bisa pakai Excel. Kalau masa itu ada dia buat, dia coba-coba juga, dimasukkan. Oh nggak masuk, ulangi lagi nggak masuk, gitu dan seterusnya. Dan yang paling sering dilakukan kalau perusahaan-perusahaan itu pakai software. Tapi software ini biasanya bayar. Ada sedikit sekali software yang tidak berbayar. Saya mencari-cari tinggal satu software yang tidak berbayar, tapi itu pun sudah software yang lama sekali. Ya sudah tahun 95 buatannya. Tapi yang berbayar mahal lah. Kalau untuk kita nggak nyandak lah, untuk kampus saja mau beli aja nggak nyandak itu. Karena hitungan bukan juta lagi di atasnya. Ya karena mereka yang beli ada pabrik pakan. Nah, tapi alhamdulillah kita kemarin saya kebetulan ikut salah satu program dengan teman-teman dari Australia, Asyar. Kemudian salah satu keluarannya adalah kita membuat yang namanya list cost ration calculator. Ini basicnya pakai Excel. Cuma enaknya apa? Di situ kita bisa memasukkan bahan pakan apa yang kita mau, kemudian kita isi daftar isi bahan pakan itu kandungan nutriennya, nutrisinya berapa atau gizinya berapa. Setelah itu kita susun, kita maunya untuk sapi apa atau PK-nya berapa, kita klik, nanti dia akan menghitung sendiri. Oh ya, kita masukkan harga juga. Dia akan menghitung sendiri dengan komposisi yang kita inginkan dengan harga termurah. Kalau dengan cara coba-coba kita nyusun sendiri, dihitung pakai Excel atau pakai apa, Excel yang manual gitu ya, atau dihitung di atas kertas pakai kalkulator, tobat gitu. Itu biasa kita bisa bikin susunan yang bagus, tapi harga belum tentu paling murah. Yang dimau bapak-bapak kan harga paling murah, gitu. Nek iso rasa bayar. Iso nek ora bayar. Nek iso rasa bayar. Nek iso sapi ki rasa dipakani iso lemu dhewe, wah apik banget. Nih, mari kita coba. Nah, sekarang yang saya sampaikan tadi, saya akan membuat ransum bersama-sama bapak-bapak sekalian. Ya? Oke, monggo, silakan sambi. Monggo. Namanya pembagian tugas yang baik itu ada yang ngomong, ada yang makan. Monggo, silakan disambi. Saya tak terus. Saya tak minum teh dulu enak gitu ya. Hangat. Yuk. Oke, nanti saya mengharapkan salah satu dari paling nggak 1-2 orang dari bapak-bapak nanti bisa melakukan ini. Silahkan nanti tak ajari sampai bisa saya dengan senang hati.
Pak Kis kalau mau, yang penting kan punya laptop Pak, punya komputer gitu yang bisa puterannya kan online ya mesti dua ya biasanya ya. Nah nanti dikasih ini sudah punya toh Pak ini software jenengan? Sudah. Oh di YouTube itu ada, tinggal di download. Ya nanti tak japri aja ke Pak Kis. Oke. Nah cuma memang non sewu ya, ini masih bahasa Inggris dalamnya, tapi isiannya bisa kita buat pakai bahasa Indonesia. Cuma yang lain-lain kayak gini nih pakai bahasa Inggris. Saya lagi minta supaya ini bisa karena ini di lock, program di lock, ada dikasih password sehingga saya nggak bisa ngubah-ngubah yang sudah baku. Yang bisa kita ubah-ubah adalah yang di bagian hijau ini, nama-namanya sama yang biru ya. Jadi misalnya ini di bagian ingredient ini adalah bahan-bahan yang kita inginkan, yang kita punya. Ini saya sudah masukkan beberapa yang biasa kita pakai, misalnya bungkil kapuk, bungkil sawit, bungkil kopra, dedak padi. Nah kemarin kan saya minta lewat Bu Rini, Bu tolong ditanyakan ke teman-teman apa yang ada di sini. Nah saat ini yang ada di sini daftar ini apa? Ada di sini bukan ada di sini artinya bapak-bapak juga bisa beli loh ya. Tidak harus yang gratis sudah ada. Kalau itu nggak jadi bikin ansu, nggak jadi bikin konsentrat kita. Dedak padi ada ya. Dedak padi di sini ada 3 macam. Yang PK-nya rendah, ini yang kualitas berarti ini yang kasar, ini yang halus, ini yang katul padi bagus banget. Ya. Berarti nanti kita pakai yang ini. Selain itu apa lagi? Gaplek? Bisa ya? Gaplek bisa dapat ya? Oh, onggo, ampastelo, onggo ada di bawah, onggo ada, damen ada, ketela, nah nih, ketela onggo ada, kemudian tetes ada ya, gampang ya, dapat ya tetes. Kalau urea pripun Pak? Direkan sana dikit, feedback direkan sana sedikit. Jerami padi ya, biasanya jerami padi. Dihadapkan ke sana dikit Mas. Nah, ya matur nuwun feedback soalnya. Dan saya nanti kalau nggak ada bisa kita tambahkan SBM, soybean meal, bungkil delay bisa beli nggak? Susah ya. Tapi kalau bungkil kopra atau bungkil sawit ada? Masa sih? Nggak ada atau nggak tahu di mana belinya? Kalau saya beritahu di mana belinya, mau beli nggak? Nah, harga cocok ya. Nanti saya kasih kontaknya Bu. Hasil produksinya nanti murah tapi kualitas baik. Siap. Nah, itu dia kuncinya. Keluar uang mau, asal baliknya lu akeh. Ngerti toh? Nah, itu yang kita usahakan Pak. Saya setuju banget Pak. Jadi tidak ada rasa keluar duit tapi untuk duit rano. Oh, itu tidak ada, itu karep pembilung gitu tuh. Oke, sekarang mari kita nyusun rancam bareng-bareng. Sapi potong apa nih kelompok apa namanya? Sido Makmur ya. Sido Makmur. Oke. Pinten-pinten sing saged pun tumbas tapi yang mudah. Nanti kalau Pak Cuk badhe mengusahakan tempatnya loh, bukan nanti membelikan, tapi saya tunjukkan nanti tahu. dan dia bisa ngantarin. Oke, kita bikin konsentrat ya, bukan bikin ransum ya. Jadi kira-kira kalau mau bikin konsentrat ya nanti kita buat agak tinggi. Oke, kita pilih dulu. Jadi ini caranya, ini saya cepet aja karena nanti masih ada Mas Viga juga. Ya, Mas Viga masih nanti menjelaskan pupuk nanti. Oke, kita pilih misalnya tadi apa yang ada dedak padi ya, dedak padi yang kasar berarti yang PK 4 sampai 11. Nah, enaknya apa begitu kita pilih dia otomatis berubah. Dedak berapa Pak harganya Pak? 2.500. Nah, ini 2.000. Ini ya, kalau Bapak Ibu lihat saya masukkan harganya di sini, yang di bagian hijau itu yang kita rubah. Kemudian gaplek bisa beli nggak? Harga berapa gaplek? Oh, enggak ya, enggak. Ya. Ketela enggak berapa? 200. Berapa? 2.200. Terus ini kok mirah lho Pak,
pembantu saya kan dari Wonosari, katanya kalau jual gaplek itu sekilo cuma 1.500 sama ini. Onggo nggak apa-apa. Kita pakai yang ada. Oke, onggo. Apalagi ya sumber energi yang ada? Apalagi? Polar pakai nggak sini? Pakai polar ya. Berapa polar? Ya nggak apa-apa, kita masukin dulu aja. 180-an. 180, 220 itu 50 kilo ya. 220 50 kilo berarti sekilonya 4.400. Nggih. Wes, 3 aja yang sumber hijau sumber energi. Sekarang sumber supaya energi naik pakai tetes. Tetes kan murah. Nah, tetes. Oh, ini udah tulis tetes molasis. Harga berapa seliter? Botol aqua gede ini berapa? 1.500 liter. 15 berarti seliternya 10.000. Gitu. Larang ya gini ya. Kemarin lab saya beli cuma 7.500. 9.000 itu 1,5 liter tadi saya. 9.000 yang botol gede. Oh, berarti kan 6.000. 6.000 sekilo. Betul. 6.000. Kalau 6.000 percaya saya, kalau 10.000 kok mahal. Oke, kemudian ya, setelah itu nah, sumber kita harus tadi sumber karbohidrat. Sekarang kita harus masukkan sumber protein. Sumber protein yang bisa diakses Bapak Ibu apa di sini? Biasanya paling banyak di Jogja, di mana-mana ada itu bungkus sawit, meskipun itu impor ya. Mesti impor artinya dari Kalimantan atau dari Sumatera. Tapi ada yang jual, asal tahu. Nanti saya beritahu di mana. Saya nanti tak kirimkan aja nomor WA asisten saya yang dia juga jualan sambil jualan gitu. Nanti bisa dikontak harga-harganya berapa. Bungkil sawit yang ini aja salah satu. Kemudian apa lagi ya? Bungkil kopra. Bungkil sawit berapa sih harganya ya? Ya nanti aja. Bahan-bahan itu. Yang kira-kira sebentar saya cek dulu. Saya juga tidak hafal harga-harganya. Bungkil nanti dia kemarin udah tak bintangi. Oke, bungkil sawit 2.700. Masukin kopra ya, coba ya. Kopra kan bagus ya. Bungkil kopra 4.500. Oke, nah kalau urea masih bisa didapat enggak? Berapa urea sekarang harga sekilo? Per kilo yang subsidi itu sekitar 4.000-an. 4.000. Oke, nah terus oke. Ini 003. Nah kemudian kita masukkan minimalnya. Saya tidak akan jadi detail, nanti salah satu atau salah dua aja yang saya ajari detailnya. Kemudian tidak padi maksimum itu tidak boleh lebih dari 40. Ini karena ya, jadi memang kita harus tahu sedikit berapa maksimum dipakainya supaya tidak mencret. 30 urea 3% aja. Oke, nah sekarang yang paling penting salah satu ini. Kita kan ini bikin konsentrat bukan ransum ya, sehingga proteinnya harus ditinggiin. Kita coba. Proteinnya paling tinggi 18, paling rendah 15. Energinya segitu gak apa-apa karena sumber ini bisa 8 lah, gak apa-apa. Oke. Kemudian NDF-nya jangan lebih dari 30. No. Oke, sekarang kita lihat. Bismillah, mudah-mudahan jadi. Kalau tidak keluar tanda pendungnya jadi, kalau keluar tanda pendungnya kita harus lihat lagi. Nah, di sini yang harus agak sabar karena tergantung kecepatan komputernya. Jadi pasti saya benodo cepet Oke, ada tanda pendungnya, berarti ada yang nggak cocok. Ada yang nggak cocok karena kita minta 15-18, proteinnya energinya 8 sampai 13, keluarnya di situ proteinnya 18, energinya 13, NDF-nya 30. Oh, NDF-nya di atasnya. Oke, nggak apa-apa lah, agak kasar dikit lah.
Oke, kita hitung lagi coba. Sekarang masih mau. Jadi triknya yang kecil-kecil itu yang ding 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 kalkulir. NDF itu sejenis apa ya? NDF itu serat, Pak. Serat kasar. Jadi kalau kita buat konsentrat itu seharusnya NDF-nya jangan lebih dari 35. Karena kalau lebih jadi sekarang tidak ada tanda pentungnya toh. Karena lebih dari 35% itu sudah dianggap dia masuk ke serat. Contohnya yang sering kali dijadikan bahan konsentrat tapi sudah bukan bahan konsentrat, tongkol jagung, kulit kacang. Itu paling sering sekarang itu. Sekam. Itu seratnya tinggi, digiling halus, dijadikan konsentrat. Itu nggak boleh sebenarnya. Karena nanti konsentratnya jadi mirip dengan suket. Kecerahannya jadi rendah. Nah, ini mainnya di NDF. Ini udah jadi, Pak. Nah, sudah jadi ini, yes. Harganya mau tahu berapa konsentratnya? Ini susunannya, dia kita bisa bikin protein 18%. Energi cukup tinggi 12%, NDF-nya bagus, maksimum sih 35, tapi oke, lainnya oke. Kemudian ini jangan harga diameter, harga feed basis saja. Kalau Bapak beli konsentrat berapa sekilonya? 400. Biasanya berapa? PK10 itu kita sudah di 2100. PK10 harga 2100. Ini PK 18, Pak. Harga 2350. Ya aku tak dadelan konsentrat ya, Pak. Terus itu kuncinya loh, nanti saya bagi loh ini apa software ini. Kemarin itu kita habis 5 ton lebih, Pak. Nah, Itu utusan Bu Rini aja masih belum puas melihat sapi kita. oke, sekarang ada waktu, masih ada waktu, kita coba kapan kalian Kapan kemarin. kita mencoba bapak-bapak menawi siang ya. Dan Ye. kita coba. Ini Pak Cuk kan sudah menemukan dengan protein 18 harganya 2400-an lah. Ini nanti tak kirim ke Pak Kis ya. Nah, jangan usah khawatir, nanti saya kirim. monggo. Kita terus nanti bahan bakunya kalau kesulitan Pak Cuk kan sudah perso suppliernya gitu ya. Terus Itu yang kesulitan kita kemarin, Bu. Iya. Saya pernah ke Ibu, Iya. kita dulu pernah, saya punya aplikasi sebenarnya, Pak. Dari PPL dari Jawa Timur itu, ketika dulu pernah ada PPL Tanggeringan itu sosialisasi ke kami, diberikan itu. Saya tahu. Saya kopi, saya mencoba-coba juga, ternyata ya kurang maksimal lah. Saya tahu yang dimaksud, saya nggak usah nyebutkan itu, karena itu salah satu instansi pemerintah yang di Jawa Timur. Cuma itu nggak bisa ngitung harga termurah. Jadi, Betul tak? tapi keluar juga. Keluar, dia keluar proporsi yang kita mau, tapi bukan harga termurah. Ya. Jadi dia belum mampu menghitung harga termurah. Tapi asiknya apa itu? Dia bisa milih sapi potong, dia keluar sendiri, betul tak? Nah, itu yang saya tahu ini, saya juga punya itu, Pak. Peternak-peternak saya juga beberapa pakai gitu kan. Oke, ini dalam satu Excel ini kita bisa buat sampai 5 macam. Jadi begini. Misalnya bapak-bapak nanti sudah lama tahu, oh bulan Januari sampai ini yang ada bahan ini, bulan ini bahannya apa, sehingga tahu oh bulan Januari sampai ini ransumnya harus ini bikinnya, bulan ini sampai ini udah punya rumusnya 5 macam rumus itu loh sekaligus. Jadi iso gonta-ganti dengan mudah, nanti bisa kelihatan harganya berapa gitu ya. Makanya sinten ingkang makanya Pak Kes napa kalian sinten ngoten Karena Wah, kalau ini menikah nggak berarti. bisa semuanya nanti terlalu lama. Matur nuwun, dan saya itu dulu aja. Nanti gantian nanti diskusi lagi. Matur nuwun, Bu. Nggih, matur nuwun Pak. Tuh, Novi, kok ya. andinipun.